Selamat datang di channel saya. Ini adalah video pertama saya, di mana kita hari ini akan membahas mitos-mitos yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi, mari saksikan sampai akhir. Satu di antara bentuk sinkretisme orang Banjar ialah mempercayai sebuah mitos. Kali ini kita akan membahas sebuah mitos yang tentunya tidak asing lagi bagi kalangan orang Banjar, yaitu orang Banjar di sepanjang Batang Banyu, tepatnya di pinggir Sungai Tabalong. Mungkin orang Banjar tidak asing lagi dengan mitos ini, yaitu tentang buaya kuning. Di mana kali ini akan saya ceritakan versi lebih lengkapnya. Buaya gaib biasanya adalah sahabat gaib atau kembaran dari sebagian orang yang bisa bertetambah atau menyembuhkan orang sakit atau kesurupan atau sejenisnya. Biasanya buaya gaib biasa berada pada tukang tambak karena beberapa faktor, yaitu faktor keturunan, faktor bisikan, maupun faktor gampiran atau kembaran yang mereka anggap dari lahir sudah menemaninya. Biasanya, sebagian dari masyarakat Banjar meyakini mereka adalah keturunan buaya kuning, atau biasanya di sini dibilang dengan sebutan Datu Kartamina. Diceritakan bahwa sebenarnya Datu Kartamina itu adalah seorang yang gagah, yang berani, yang bertanggung jawab. Bahkan beliau dianggap sebagai seorang kesatria di zaman itu. Masyarakat juga meyakini bahwa beliau merupakan keturunan dari kerajaan atau Raja Gagalang yang berada di Kelua saat itu. Sekarang Kelua berada di Kabupaten Tabalong dengan provinsinya Kalimantan Selatan. Jadi diceritakan beliau itu dapat mengubah sebilah korek api menjadi buaya besar, yang mana sebilah korek api itu dilempar beliau atau dijentikkan. Dengan membaca mantra, beliau dapat merubah dari sebilah korek api menjadi buaya besar, yaitu buaya kuning. Menurut penuturan warga bahwa kejadian tentang Datu Kartamina ini terjadinya pada abad 14, yaitu tahun 1400-an. Jadi mantra beliau itu adalah, dengarkan baik-baik. Oh Gusti di alam yang hening, hamba bermohon dengan bening, ubahlah bilah ini menjadi buaya kuning, bernyawa, berenang-renang, dan menjaga keamanan. Mantra itu akan kita garis bawahi terlebih dahulu. Selanjutnya beliau cuman memejamkan mata sambil mulutnya berkomat kamit, maka bilah tersebut menjadi buaya kecil seukuran cicak, akan tetapi membesar dan terus membesar sehingga seukuran buaya pada umumnya. Ada juga perkataan yang mengatakan bahwa beliau sendirilah yang menjadi buaya. Namun perkataan itu ditambahkan dengan beliau menjadi buaya yang besar seperti pohon aren atau pohon enau. Pohon aren yang sangat besar dan tentunya sangat menyeramkan. Jika beliau ingin menjadi manusia, maka beliau naik ke darat dan pelan-pelan beliau akan berubah menjadi manusia kembali. Jadi juga diceritakan bahwa beliau mempunyai teman, seorang raja di kerajaan Dipa, yaitu kerajaan Amuntai. Jadi singkatnya, pernah suatu ketika raja tersebut datang kepada Datu Kartamina berkunjung. Jadi raja tersebut mencari-cari di sekitaran sungai dengan memanggil nama-nama Datu Kartamina. Singkatnya, muncullah seekor buaya besar. Alangkah terkejutnya raja tersebut sehingga menyebabkan raja tersebut ingin melarikan diri dari sekitaran sungai tersebut. Datu Kartamina pun memanggil raja tersebut. Hai teman, ini adalah aku. Kau adalah Kartamina. Itu adalah cerita singkatnya. Mitos tersebut berkembang hingga sekarang. Ada kejadian apapun di daerah Tabalong atau daerah Kelua yang berhubungan dengan buaya, tentunya itu pasti akan dihubungkan juga dengan Datu Kartamina. Boleh jadi buaya tersebut adalah keturunan beliau atau jelmaan beliau yang menjaga sungai tersebut. Saat ini mitos itu sangat dipercayai, bahkan di setiap acara atau hajatan atau acara perkawinan biasanya ada sesajen atau suguhan untuk Datu Kartamina, yang mana sebagian orang Banjar percaya bahwa tanpa suguhan tersebut maka akan terjadi bala atau gangguan pada acaranya. Jadi mitos itu pun mendarah daging. Sampai sekarang mitos itu pun masih dipercaya. Bahkan ada sebagian warga meyakini bahwa buaya kuning ataupun buaya putih itu menandakan tingkatan level tertentu seperti ningrat, bangsawan, atau rakyat biasa. Jadi sebagian budayawan pun meyakini bahwa roh nenek moyang itu memang benar adanya. Mereka akan memperingatkan cucu-cucunya untuk melakukan sholat ataupun untuk melakukan hal baik lainnya. Peringatan tersebut kadang-kadang hanya berupa sakit
atau sakit berat, atau kerasukan, atau biasanya kapingitan. Dan juga berdasarkan penuturan masyarakat bahwa dulunya buaya ini sebagai media untuk menjaga perdagangan di sungai. Yang mana saat itu mungkin terlalu banyak bahaya, sehingga buaya itu menurut keyakinan dijadikan alat untuk menjaga kapal-kapal dalam keadaan supranatural ataupun keadaan nyata. Saking kentalnya mitos itu di masyarakat Banjar, kadang-kadang masyarakat melakukan ritual yaitu melabuh. Sedikit kita akan masuk kepada ritual melabuh. Melabuh itu di mana mereka menganggap bahwa memberi makanan, buah-buahan ataupun hal yang lainnya yang dilarutkan di sungai untuk menghormati buaya atau roh. Jadi dengan melabuh mereka berharap bahwa diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala. Biasanya dilakukan berbarengan dengan sunatan, perkawinan, 7 bulanan, ataupun mau melahirkan. Dan juga biasanya di bulan-bulan tertentu yang menurut dari mereka bulan tersebut adalah bulan suci atau bulan yang bagus untuk melakukan melabuh atau menghanyutkan sesajen di sungai. Ritual melabuh itu tidak hanya takut kepada ancaman atau bala, tapi jauh daripada itu, ritual itu sebenarnya hanya untuk mereka bersyukur kepada Allah telah diberikan panen yang lumayan, anak yang sehat, keluarga yang harmonis, bahkan rasa syukur yang lebih mereka utarakan dengan cara melabuh tersebut. Nah, permasalahannya ialah terdapat cerita yang sama di daerah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Tengah. Di dalam cerita Kabupaten Mempawah, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Di situ diceritakan bahwa ada raja yang bernama Raja Kudung dan perempuannya dengan nama Putri Banyum Mustari. Jadi menurut cerita yang telah saya baca yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah, saya tidak tahu tahun berapa itu, namun ceritanya seperti ini, kawan. Raja Kudung itu adalah seorang raja yang baik, raja yang pengasih, raja yang bijaksana. Namun raja tersebut memiliki satu kekurangan, yaitu kekurangan kalau tidak salah cacat bagian tertentu. Kalau nggak salah tangan ya. Mohon koreksi saya apabila saya salah. Apakah tangan atau kan jari? Intinya beliau itu merasa hal tersebut menyulitkan beliau untuk mempercayai diri atau pede mungkin ya di saat ini. Jadi di situ diceritakan bahwa beliau itu bersumpah di hadapan masyarakat atau di hadapan rakyat bahwa siapapun yang bisa menyembuhkan tangan beliau akan menikahinya. Singkat cerita, entah beberapa tahun kemudian beliau bersama pengawalnya ingin memancing di anggaplah kita sebuah danau atau pulau atau sungai. Jadi dari kerajaan tersebut beliau pergi jauh ke hulu sungai atau ke hilir sehingga jauh daripada kerajaan beliau tersebut. Saat beliau melemparkan jala itu terasa berat. Jadi beliau bingung kenapa jala tersebut sangat berat. Sehingga beliau berpesan kepada pengawalnya bahwa saya akan menuruni jala tersebut ke bawah sungai. Tolong jaga, kalau nggak salah ya, tolong jaga perahu atau tunggu saya kembali, saya menyelam sebentar. Intinya beliau menyelam ke dalam. Ternyata setelah beliau menyelam ke dalam sungai, beliau tuh melihat bahwa alasan dibalik beratnya jala tersebut ternyata ditarik oleh seorang putri yang cantik. Nah, putri tersebut ya yang namanya Putri Banyum Mustari. Di situ beliau terpana dengan putri tersebut. Wah, cantiknya orang ini. Bagaimana bisa orang tersebut berada di bawah air menyelam? Ternyata yang sang putri pun menjawab beliau, "Hai raja, maukah kau ke istanaku? Istanaku di bawah sungai." Jadi ikutlah raja tersebut ke istana putri. Setelah sampai di istana, cerita mungkin jadi intinya putri tersebut menyembuhkan tangan raja dengan bantuan ikan telang dalam cerita mitos rakyat tersebut. Jadi ingat kan janji beliau kepada rakyatnya bahwa beliau akan menikahi apabila ada perempuan yang dapat menyembuhkan tangan beliau. Dan ternyata di dalam cerita itu tangan beliau sembuh dengan bantuan ikan telang sehingga beliau menikahi putri tersebut. Nah,
Yang jadi masalah apa sih hubungannya antara ini cerita ini dengan cerita Dato Kartamina? Yang jadi garis besarnya adalah Raja Kudung dan putri tersebut yang menikah ternyata mempunyai anak yang bernama Kartamina. Ya betul, Kartamina yang kita kenal di Kaluwa tadi ternyata asalnya dari Mempawah, Kalimantan Tengah. Ya kan, udah nyambung kan? Di situ diceritakan bahwa putri tersebut ternyata buaya kuning. Dan Kartamina juga yang di Mempawah pun buaya kuning. Jadi setelah beberapa tahun raja tuh ingin pulang ke kerajaannya. Dia berencana mengajak anak serta istrinya pulang ke kerajaan. Namun istrinya menolak karena memang wilayahnya adalah wilayah sungai. Mungkin dia kerajaan gaib atau gimana. Raja itu pulanglah dengan sendiri ke kerajaannya. Sehingga beberapa bulan ada rasa seorang ayah mungkin merindukan istri dan anaknya. Jadi ada terbesit rindu, ternyata beliau mencoba berjalan di pinggir sungai. Dan bayangkan, dalam cerita tersebut anaknya muncul bersama istrinya dengan menyerupai sosok buaya kuning. Jadi anak buaya tersebut mendekat kepada orang tuanya, yaitu Raja Kudung. Itu adalah cerita di Kabupaten Mempawah, yaitu Kalimantan Tengah. Yang menarik di sini bahwa ada juga cerita yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mana cerita tersebut ditulis oleh Artum Arta, Bapak Artum Arta. Jadi ceritanya itu kurang lebih seperti tadi, bahwa memang Dato Kartamina berasal dari Benua Lawas, dari Kaluwa, atau sekarang tepatnya di daerah Kabupaten Tabalong. Namun ada hal berbeda yang beliau tulis. Mungkin ini sedikit agak membingungkan ya, bahwa di dalam buku tersebut yang telah saya baca, bahwa Dato Kartamina itu bukanlah seorang siluman atau bisa berubah dirinya menjadi buaya kuning. Namun dikatakan dalam buku tersebut bahwa beliau hanya memiliki trik sulap untuk menciptakan buaya, di mana buaya-buaya tersebut digunakan oleh Dato Kartamina untuk menakuti anak kecil yang ada di sumur-sumur mungkin zaman dulu ada sumur-sumur di depan rumah atau depan halaman masyarakat luas. Jadi satu ketika beliau menyuruh anak-anak untuk melihat apa yang terjadi di dalam sumur. Ternyata singkatnya, kalau saya tidak salah baca atau saya tidak salah ingat, beliau mencelupkan tangan beliau ke dalam sumur sehingga ada buih-buih muncul gitu, dan muncullah anak-anak buaya. Selebihnya beliau mungkin ada beberapa kisah selanjutnya, tapi saya skip itu. Intinya beliau ditegur oleh orang tua, yang mana merupakan orang tua tersebut adalah tua oleh Dato Kartamina, bahwa beliau ditegur untuk berhenti bermain sulap pada anak kecil. Nah, di situ agak unik, ada beberapa versi. Kalau mau pun ada lagi cerita selanjutnya. Suatu ketika ada perempuan yang mempunyai anak kembar, di mana anak kembar tersebut dikarenakan sang suami mempunyai keahlian atau kesaktian zaman bahari, anak kembar itu salah satunya menghilang. Nah, yang menghilang itulah menjadi kembaran atau gampiran yang menjadi buaya kuning. Namun terlalu banyak cerita yang mengisahkan tentang buaya kuning tanpa ada fakta ataupun kebenaran. Dan yang saya ceritakan ini berbasis dengan data ataupun buku, bahkan jurnal yang telah saya baca. Jadi yang saya ceritakan ini bukan hanya hayalan semata, bukan hanya pendapat saya semata. Saya juga membaca dari berbagai buku, jurnal, ataupun pendapat dari masyarakat sekitar atau masyarakat Banjar. Nah, selanjutnya kita bahas apakah beliau ini memang benar ada atau cuman mitos yang diciptakan saat penjajahan Belanda. Coba kita kembali dengan cerita awal, bahwa beliau hidup, diceritakan beliau itu hidup tahun 14, ya kan?
Abad 14 saat itu merupakan tahun 1400-an ya, 1300 sampai 1400-an. Di sini menarik nih. Coba kita buka buku sejarah. Di mana 1300 sampai 1400 itu bahwa beliau hidup di sekarang Kecamatan Banualawas atau Kabupaten Tabalong. Beliau hidup pada zaman 1300 sampai 1400 kan. Kerajaan 1300 sampai 1400 itu adalah kerajaan di Banualawas, memang ada kerajaan sih. Tapi kerajaan itu adalah namanya Kerajaan Nansarunai. Faktanya kerajaan Nansarunai itu agamanya ialah Kaharingan. Jadi teman beliau yang raja itu adalah raja di kerajaan Dipa, yaitu kerajaan yang berada di Nagara atau Amuntai. Sebelum dipindah ke Amuntai, ya sebelumnya ada di Tapin, Negara, hingga di Amuntai terakhir. Negara Dipa saat itu ialah dengan agamanya yaitu Siwa Buddha. Hal menarik yang saya garis bawahi ialah yang tadi kan ada beliau mengucapkan oh Gusti alam yang hening dan bla 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 sampai akhir. Ingat nggak? Kalimat itu ialah kalimat yang menandakan bahwa beliau adalah seorang muslim. Karena beliau otomatis Kaharingan tidak percaya dong dengan adanya Tuhan atau Allah Ta'ala. Sedangkan Kaharingan lebih percaya kepada dewa-dewa atau nenek moyang mereka. Apalagi kerajaan Dipa, maka kerajaan Dipa pun tidak percaya akan adanya hal Tuhan, apalagi Allah. Kerajaan Dipa pun saat itu hanya menyembah Buddha maupun Siwa, bukan Allah. Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh Datuk Kartamina itu mengandung kalimat tauhid yang mengatakan bahwa beliau tidak akan sanggup untuk mewujudkan sebuah korek menjadi buaya tanpa bantuan Gusti alam yang hening. Artinya itu Allah. Sedangkan Islam masuk ke Kalimantan Selatan itu tepatnya saat Sultan Suryansah masuk Islam di tahun 1526 atau tidak salah 24 September 1526 ya, kalau nggak salah Sultan Suryansah masuk Islam. Maka kejadian Datuk Kartamina itu adalah 100 tahun sebelum Islam ada di Kalimantan Selatan. Yang jadi pertanyaan, apakah Datuk Kartamina itu Islam atau beliau Islam karena saat itu memang mayoritas Kaharingan? Apakah beliau Islam sendirian atau bagaimana, atau kelompok Islam? Tapi saya rasa tidak mungkin, karena zaman dulu mungkin kalau beliau Islam sendirian mungkin beliau akan dimusuhi oleh kerajaan Nansarunai maupun kerajaan Dipa. Sedangkan Islam masuk jalur perdagangan ke Indonesia pun hanya di Pulau Jawa, tidak ada ke Pulau Kalimantan. Mungkin ada tapi sedikit lah, karena masyarakat kita itu zaman dulu tidak mendokumentasikan di batu ataupun di dokumen-dokumen, sehingga tepatnya bahwa Islam masuk ke Kalimantan itu tidak diketahui. Hanya diketahui bahwa Islam masuk setelah Sultan Suryansah memeluk ajaran Islam. Artinya ada beberapa hal di dalam mitos tersebut yang tidak sesuai dengan abadnya. Bahwa beliau mengucapkan kalimat yang mengandung makna persembahan diri beliau kepada Allah Ta'ala atau pasrah beliau kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat itu kemungkinan besar hanya dimengerti setelah Islam masuk. Karena kalimat itu adalah kalimat yang menghambakan dirinya, bahwa beliau minta ubah sebilah korek tersebut menjadi buaya. Oke, itu argumentasi pertama. Argumen kedua ialah sosok beliau Datuk Kartamina ini sebenarnya diimplementasikan dari cerita Kalteng yang mempawah tadi, dibawa ke Banualawas dan diceritakan ulang dengan narasi sang pencerita. Intinya tokohnya sama dengan di Mempawah, ceritanya sama, perubahan wujudnya sama, namun dengan narasi yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan zaman saat itu. Mungkin saya mengira bahwa kisah mitos ini diolah atau dinarasikan saat penjajahan Belanda untuk secercah harapan bahwa keberanian masyarakat sekitar itu harus dibangun. Jadi bingung lah membangun dengan apa. Salah satunya dengan mitos, dengan cerita.
bahwa mereka berasal dari keturunan yang kuat, yang hebat. Jadi entah siapa yang menciptakan mitos tersebut, intinya itu berhubungan dengan cerita yang di Kabupaten Mempawah. Argumentasi ketiga, banyaknya cerita tentang buaya kuning atau Datuk Kartamina itu menandakan bahwa tokoh tersebut memang tidak ada, bahwa cerita itu akan terus dibangun seiring berjalannya waktu. Karena kita tidak bisa mendokumentasikan, kita tidak bisa mencari data yang tepat bagaimana cerita aslinya, maka cerita tersebut akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Cerita tersebut akan dimodifikasi, akan diterjemahkan ulang untuk disesuaikan dengan zaman-zaman saat ini. Argumentasi keempat, nah ini adalah argumentasi yang unik nih, bahwa tokoh beliau itu memang tidak ada, bahwa saat ini ada makam di, kalau tidak salah kecamatan atau Pugaan ya, itu kecamatan Pugaan, bahwa ada makam Datu Abi. Datu Abi itu ada 4 makam di situ. Ada Datu Kartamina, anak, istri, serta Datu Abi. Menurut website pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan atau pemerintahan desa setempat, bahwa di situ dimakamkan Datu Kartamina, anak, istri, serta Datu Abi. Tentunya dengan makam Islam, dengan ada kuning-kuningnya, seakan beliau itu wali atau orang yang dikeramatkan. Dan websitenya pun dijelaskan bahwa penjaga makamnya pun tidak yakin bahwa itu memang ada Datu Kartamina. Dan beliau pun tidak pasti, tidak yakin 100% bahwa kenapa makam tersebut dinamakan makam Datu Abi. Jadi menurut saya kemungkinan besar makam tersebut bukan makam Datu Kartamina asli, karena tidak mungkin Datu Kartamina hidup di zaman abad 1400-an bisa dengan makam Islam, yang mana makam tersebut makam seperti makam biasa, makam kita, kebiasaan kita, makam orang Islam, di mana ada kubah kuning, ada kubah, ada kain kuning, mungkin ada acara-acara apa gitu biasanya untuk memperingati hari beliau. 4 argumen tersebut itu sangat dikuatkan oleh sifat kita sendiri, yaitu sifat zaman nenek moyang kita zaman dulu yang tidak pernah mendokumentasikan atau setidaknya memahat di batu apapun yang terjadi saat itu. Berbeda dengan kerajaan di Pulau Jawa, yang mana kerajaan di Pulau Jawa itu menulis sedetail mungkin nih, siapa nama rajanya, siapa nama pangerannya, siapa nama pengawalnya, apa usahanya, apa kerjaan petaninya, sehingga kerajaan-kerajaan Jawa zaman dulu, waktu zaman masih memeluk agama Buddha pun mereka sudah pandai menulis. Sedangkan kerajaan kita, mulai dari kerajaan Nansarunai, kerajaan Dipa, kerajaan Daha, itu tidak ada tulisan atau prasasti yang mengungkap detail apa saja yang terjadi di zaman tersebut. Orang kita menulis atau baru belajar saat zaman Sultan Suryansah. Untungnya kita semua masuk Islam, jadi mungkin di saat itu masyarakat mulai belajar dan mulai mendokumentasikan apa yang terjadi, sehingga di zaman Sultan Suryansah itu lebih lengkap, sampai nama pangeran-pangerannya, sampai nama penerusnya hingga zaman sekarang. Ketika manusia menjelma menjadi binatang, maka seharusnya sifat manusianya akan hilang. Dia akan menjadi buas. Logikanya dia akan menjadi buas, dia akan menjadi garang, dia tidak tahu yang mana teman, yang mana lawan, yang mana keluarga ataupun sahabat. Seandainya Datu Kartamina itu berubah menjadi buaya kuning yang besar, yang kayak pohon aren tadi, pohon anau, kemungkinan besar rajanya pasti akan dimakan, atau paling tidak bergumul atau berkelahi antara raja dan Datu Kartamina yang sudah berubah menjadi buaya kuning tersebut. Di dunia nyata memang ada buaya kuning, buaya putih, tapi itu karena pigmen kulit tertentu. Mereka kelebihan pigmen atau apa gitu, atau kandungan atau apa,
pada tubuhnya sehingga menciptakan warna yang berbeda daripada buaya kebanyakan. Contohnya kuning atau putih atau coba cari di Google, ada juga lah buaya berwarna jingga. Berwarna oranye. Bahwa itu seandainya buaya itu ada di zaman bahari, mungkin buaya itu menjadi dewa masyarakat kita mungkin ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa ini hanyalah opini saya. Kalau memang ada pendapat lain ya silahkan. Kalau memang Anda meyakini ya silahkan. Kalau memang berpikiran sependapat seperti saya ya alhamdulillah. Tapi saya hanya mengungkapkan berdasarkan buku, catatan maupun sejarah. Maka pada channel ini saya tidak pernah memaksakan pemikiran saya kepada siapapun. Saya murni hanya ingin mengungkapkan sejarah, ingin mengungkapkan pendapat saya agar masyarakat luas lebih pintar, lebih berpikir kritis apa yang sebenarnya terjadi zaman dahulu hingga zaman sekarang, sehingga kita tidak mudah untuk dibodoh-bodohi ataupun didustai suatu saat nanti karena kita sudah berpikiran kritis. Sebenarnya kisah-kisah itu diciptakan untuk media komunikasi. Jadi mitos itu diciptakan oleh sebagian orang sarana komunikasi untuk menidurkan anak atau membangkitkan keberanian seorang anak atau mengajarkan ilmu hikmah atau larangan atau benefit di balik kisah tersebut. Mitos-mitos itu sebenarnya diajarkan untuk membangun karakter seorang anak yang bahwa seharusnya menjaga sungai itu alangkah baiknya, atau tidak buang sampah sembarangan, atau bersahabat dengan siapa saja. Sebenarnya mitos memang direncanakan untuk seperti itu. Tapi masyarakat kita ini udah terlalu jauh menganggap sebuah mitos itu adalah kisah nyata terjadi zaman dahulu. Bahwa mitos itu hanya sekadar cerita ya itu memang benar. Jadi menurut saya mitos cukup dijadikan sejarah saja, dijadikan budaya, tapi tidak untuk dipercayai. Mitos hanya kita ceritakan kepada anak kita bahwa kita ambil manfaatnya dari mitos tersebut. Kita berikan pengetahuan kepada anak bahwa ini adalah cerita yang mengandung unsur misalnya unsur untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga sungai, ataupun berteman dengan siapa saja. Tidak untuk dipercayai atau diyakini bahwa dia adalah keturunan buaya atau keturunan ular ataupun semacamnya. Maka kalau generasi kita akan seperti itu terus-menerus, jadi Indonesia Emas 2045 itu sangat jauh. Jadi dari sekarang mungkin kita akan memperkenalkan lebih bijak untuk menyampaikan bahwa mitos ini bukan hanya cerita, bahwa mitos ini kita ceritakan dan kita katakan bahwa kejadian itu memang tidak benar terjadi. Memang itu hanya sebuah mitos. Lain halnya cerita pahlawan, mungkin itu memang terjadi karena memang ada dokumentasinya. Sedangkan mitos itu sangat jarang ada datanya, tidak pernah ada datanya, namun diyakini oleh masyarakat sekitar. Bahwa itu yakin, mereka seakan-akan percaya dia adalah keturunan A, keturunan B, keturunan C. Seandainya tokoh tersebut memang benar ada, maka sebenarnya Datuk Kertamina itu tidak berubah jadi buaya. Kalau memelihara buaya itu mungkin, tapi untuk berubah menjadi buaya itu saya rasa tidak mungkin, karena itu adalah tambahan di zaman berikutnya, tambahan di zaman Belanda untuk menjadikan kita superior atau bangsa kita lebih kuat atau agar tidak mudah takut kepada bangsa Belanda. Jadi kita harus bumbui dengan sedikit mitos bahwa kita adalah keturunan dari buaya kuning, dan sampai saat ini itu dipercaya loh, bahwa ada beberapa orang yang mengaku keturunan buaya kuning atau buaya putih. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya hanya mengatakan kalau memang, tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya cuma ingin meluruskan bahwa itu adalah mitos.
Kalau memang dia mempercayai bahwa dia adalah keturunan buaya kuning, ya itu hak dia. Opini saya pun diperkuat oleh pemerintah bahwa kepercayaan terhadap hal gaib itu adalah bentuk kebudayaan lokal menurut pemerintah. Tidak untuk diyakini secara berlebihan, tapi jangan juga menghilangkan sebuah mitos, karena banyak pesan moral yang diceritakan oleh mitos namun tidak dapat kita tangkap secara full. Jadi mitos itu perlu kita pelajari dan diambil intisarinya. Sekian, terima kasih telah menonton channel saya. Selanjutnya saya mohon tulis komentar apa sih yang akan kita bahas, biar saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.